ayat. Ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, karena saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Dan pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya harus salah? Ibu takut mati. Saya tak takut saya mati. Sedikit pun saya tak takut. Orang yang takut mati tidak membuat hidupnya lama. Orang yang berani mati tidak membuat hidupnya cepat. Hidup sudah dituliskan Allah. Kalau memang sudah ajal, sedang ceramah pun mati. Kalau belum ajal, udah diponis dokter pun tak mati-mati. Betul tak cakap? Jadi kenapa kita mesti takut mati? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau diajak orang, Ustaz maafkan. Tidak, saya polisi kan. Dicoret-coretnya muka saya. Edit-editnya, dipostingnya di FB, Facebook. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, Pak Ustaz, ini kalau Ustaz udah lapor ke Polda, nanti jadwal Ustaz ceramah terganggu nih. Soalnya Ustaz kami BAP di kantor. Tak masalah. Pergi saya ke Polda. Habis itu sampai ke kantor jaksa pengadilan. Ustaz nanti kalau kami panggil siap datang. Siap datang. Datang saya 2 kali. Yang ngejek itu mencret. Tak datang dia 2 kali. Artinya apa? Masalah maaf perlu, tapi orang sekarang perlu juga dikasih pelajaran. Saya mau mengajarkan supaya ustaz pun jangan klaim gitu kan. Saya pekarat. Nabi pernah sholat siangnya 12 rakaat. Kenapa sholat 12? Karena tahajud 11. Gak bisa sholat siang 11. Diqodoknya yang 11, kalau siang jadi 12. Maka tahajud malam bisa diqodok. Tapi jangan tiap hari. Apa? Qadha tahajud tiap hari aku ketiduran terus. Tetap boleh sholat tahajud, termasuk boleh. Dalilnya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi ingin memberikan pesan khusus bagi tugas Bapak Ibu yang tidak mudah. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim tahajud bangun malam. Walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah. Kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi. Dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Perhatikan. Kalau sholatnya benar, Anda bisa nangis saat baca doa ini. Ya Allah, khataya banyak salah, ya kecil ngaku banyak salah. Saya mengakui dalam sholat ini, saya banyak salah. Dan mungkin kau wafatkan aku dalam sholat ini. Maka mohon ya Allah, hapuskan salahku, gugurkan dosaku, jauhkan aku dari kesalahanku di akhirat nanti seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalaupun pekat, bersihkan seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau perlu gunakan air yang dingin. Hamba tobat ya Allah. Hamba tobat. Dan bila pun hamba wafat dalam salat ini, jadikan tobat hamba menggugurkan dosa dan jadikan wafat hamba husnul khatimah. Itu maksudnya. Saya sekolah di Arab bertahun-tahun, berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Berdoanya jangan terlalu detail. Ini kalian berdoa detail, ya Allah aku ingin punya sepeda motor 500 cc. Kalau bisa spatboardnya warna hitam, tangki warna hijau metalik, harga masih nego. Gak usah terlalu detail. Jangan pula berdoa terlalu umum. Ini ada anak muda ini doa terlalu umum. Ya Allah, banyak yang aku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Ada pula saya tengok orang berdoa mulutnya diam aja. Apa yang kau mintakan? Cukup antara aku. Ada pula tak mau berdoa sama sekali. Habis sholat di masjid orang berdoa, dia pun pergi. Pas tanya, kau tak berdoa? Alah, yang lamanya belum makbul. Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian, jangan. Nggak ada.
Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri. Yang ada belajar bagaimana cari duit. Bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anak. Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik. Karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan. Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Anak usul, pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan, diganti. Ganti apa coba? Mencetak generasi masa depan. Kerjanya itu, bukan kasih makan sama anaknya, bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga, oh ibu rumah tangga nggak kerja ya, nggak kerja 24 jam. Seorang wanita, istri yang bekerja membantu perekonomian suami. Apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja. Karena aku tengok kau fakir miskin, susah kali. Aku ni kan sarjana. Aku ni S1. Kesalahanku dalam hidup ni cuma satu lah bang. Jatuh cinta sama kau ni lah salah. Tapi cemana lah bang. Cinta ni kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad. Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Saya menengok orang mati. Datanglah pejabat Riau ini. Saya berdiri. Disalaminya lah semua orang yang ada di situ. Salam-salam. Pas giliran saya, lewat aja dia. Kata kawan saya yang di sebelah, kawan saya ini baru datang dari Kalimantan. Man, kok nggak disalaminya? Tentu saya menjawab membela diri saya. Mungkin dia udah pikun, tak nampaknya. Tapi dalam hati saya, sampai hati kali dia enggak. Ini ceritanya dulu nih, belum viral. Baru pulang. Dah, saya pun dah tak ingat, hari berganti, musim berubah, bla 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 bla. Tiba-tiba datang orang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Siapa ya? Saya si Fulan. Oh, yang dulu tak menyalami saya itu. Teleponnya saya. Datang saya ke rumahnya. Saya tak dendam. Cuman ingat. Biar sholat tak biasa-biasa Ji. Nggak pernah jadi puasa Senin Kamis. Tahajud pun jarang. Tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara di rumah. Itu pintu masuk surga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel kodong karena mulai mi tua, mulai mi pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu surga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Nggak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi tidak ada uangku, tapi ada orang tuaku di rumah. Itu orang tuaku kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Baik yang Allah inginkan. Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddima ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kanan. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, Samillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Karena sholat tahajud punya 3 keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada kami. Karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, keyakinan, dan kemudahan untuk menjalani amanah hidup yang Engkau berikan. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala arah yang berkah dan berlimpah. Lapangkan dada kami dengan keikhlasan dalam setiap ujian yang Engkau berikan. Dan lindungi kami dari segala musibah dan bencana.
mudahkanlah perjalanan hidup kami, agar kami dapat memenuhi setiap niat baik dengan ridho-Mu. Bahagiakanlah hidup kami dengan nikmat yang halal, agar setiap rezeki yang kami terima mendekatkan kami kepadamu. Ya Rob, jadikanlah kesuksesan menyertai langkah kami, agar semua cita-cita dan keinginan kami terwujud dengan izin-Mu. Wahai yang Maha Penyayang, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan, agar kami bisa terus berbakti dan beribadah kepadamu. Amin. Ya Rabbal. Jika tanganmu belum bisa menolong orang lain, setidaknya jangan gunakan lidahmu untuk merendahkan mereka. Kata-kata memiliki kekuatan, bisa menyembuhkan atau menyakiti. Lebih baik diam daripada melukai. Bersikap baik bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan ucapan yang bijak. Bolehkah perempuan itu bekerja? Jawablah dengan satu dalil. Khadijah, istri dari Nabi Muhammad yang lain, yang beliau itu adalah pekerja keras, dan Nabi Muhammad bekerja kepada dia. Kalau ada orang tanya, boleh nggak laki-laki bekerja kepada perempuan, bosnya perempuan, pemimpinnya perempuan? Boleh. Nabi Muhammad bekerja kepada Sayyidah Khadijah yang kemudian diperistri beliau. Dan Sayyidah Khadijah kemudian melakukan dukungan dakwah sepenuhnya dengan hartanya. Sehingga ketiganya ini dijamin masuk